Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang terlihat trennya sudah mulai melemah. Apakah saat ini sudah waktunya kita keluar dari saham ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham PNLF. Saham PNLF hari Selasa kemarin turun 0,57% ke harga 348. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini PNLF sudah mulai melemah. Sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat di sini, setelah berhasil naik garis EMA 50, 150, PNLF terus bergerak tren. Jadi pada saat naik menyentuh harga 430 sampai 450 bisa kita lihat PNLF mulai sideways dan untuk supportnya masih di sekitar 380. Jadi setiap kali turun ke harga 380 PNLF masih bisa bertahan sehingga trennya masih sideways. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini bisa kita lihat PNLF turun lumayan dalam. Turun di bawah garis EMA 50 dan saat ini sudah berada di bawah harga 350. Jadi walaupun candle hari Selasa kemarin berwarna hijau, tapi pada saat penutupan itu masih turun 0,57%. Dan secara tren terlihat sudah mulai bergerak turun. Walaupun memang masih ada garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 294. Tapi karena garis EMA 50 150 lumayan jauh, sebaiknya harus hati-hati. Karena apabila lanjut turun, penurunannya sudah lumayan dalam. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Selasa kemarin masih ada distribusi, sedangkan asing malah terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba trading jangka pendek, menurut saya masih bisa pantau saham PNLF untuk trading cepat. Karena memang dalam satu minggu terakhir sudah turun lumayan dalam, sehingga ada potensi untuk technical rebound sementara. Apabila mau entry, bisa pantau PNLF. Apabila hari Kamis besok berhasil naik kembali di atas harga 350, bisa coba entry dengan target jangka pendek itu di sekitar harga 368 sampai harga 372 sampai 380. Tapi ingat, apabila mulai bergerak naik dan mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena ingat, secara tren saham ini masih bisa melanjutkan pelemahan. Dan walaupun ada potensi untuk rebound, bisa saja rebound ini hanya rebound sementara setelah penurunan yang lumayan dalam satu minggu terakhir ini. Jadi apabila teman-teman mau entry, hanya memanfaatkan technical rebound sementara. Ingat, apabila ternyata dalam satu minggu ke depan PNL masih lanjut turun, berarti trennya akan bergerak downtrend untuk tren jangka pendek dan terkonfirmasi bahwa garis uptrendnya telah patah. Walaupun untuk tren jangka menengah, PNLF masih oke karena masih bisa bertahan di garis EMA 150. Jadi apabila masih kuat di garis EMA 150, memang masih ada potensi untuk rebound kembali. Tapi secara tren sudah terkonfirmasi tidak bergerak uptrend. Selanjutnya saham Mika bisa kita lihat hari Selasa kemarin juga turun 3% lebih ke harga 2.520. Dan secara tren juga sama. Sebelumnya Mika bergerak sangat uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150 bisa kita lihat. Setelah berhasil break terus bergerak naik, malah sempat naik menyentuh harga 3.000. Tapi pada saat menyentuh harga 3.000 belum berhasil break, satu turun menyentuh garis EMA 50 selalu bisa bertahan. Tapi belum sempat naik ke harga 3.000, baru ke sekitar 2.800 sampai 2.900, Mika terlihat sudah mulai melemah. Jadi sudah tidak terbentuk higher high. Bisa kita lihat sudah mulai melemah trennya dan saat ini malah berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini memang terlihat masih bertahan di atas garis EMA 150, tapi garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Jadi turun ke garis EMA 150 berhasil rebound, mencoba naik di atas garis EMA 50 sudah mulai melemah dan saat ini terlihat bergerak turun. Jadi untuk Mika harus hati-hati. Apabila satu minggu ke depan terkonfirmasi Mika break garis EMA 150, maka Mika juga trennya akan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi sebelumnya uptrend, sideways, maka ada potensi untuk bergerak downtrend. Di bawah garis EMA 150 saat ini di harga 2.550 memang ada satu support di 2.500. Tapi sebelumnya bisa kita lihat bertahan di 2.500 karena harga 2.500 dekat dengan garis EMA 150.
Tapi apabila ternyata satu minggu ini Mika gagal bertahan di atas harga 2.500, maka Mika akan mulai bergerak downtrend dan ada potensi lanjut turun menuju support berikutnya di 2.400. Jadi untuk Mika juga sudah harus hati-hati. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 2.400 sebelumnya, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila Mika gagal bertahan di atas garis support di 2.500 ini. Ini penentuannya saat ini 2.500. Selama masih kuat di 2.500, Mika masih ada potensi sideways dengan resisten di garis EMA 50. Tapi apabila ini terlewati, maka Mika akan lanjut downtrendnya. Jadi tetap harus hati-hati. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 3% lebih kemarin terlihat ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir keluar dengan jumlah lumayan besar. Setelah 3 hari dari tanggal 10 dan sampai 12 terlihat ada melakukan sedikit akumulasi. Berikutnya, TINS juga bisa kita lihat hari Selasa kemarin turun 3% lebih ke harga 1.480. Jadi TINS juga sebelumnya sempat bertahan dan rebound dari support di 1.300. Sempat naik di atas garis EMA 50 tapi terlihat masih gagal break garis EMA 150. Dan saat ini malah berada kembali di bawah garis EMA 50. Walaupun memang ini belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam garisnya. Tapi bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1.525. Dan TINS terlihat trennya sudah mulai melemah kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk TINS bisa kita lihat pada penurunan 3% lebih ini ada distribusi, asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat TINS juga masih ada potensi menurut saya untuk lanjut turun menuju harga 1.400 sampai 1.375 sampai 1.370. Jadi masih ada potensi menuju target harga ini. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Karena apabila terkonfirmasi minggu ini TINS gagal bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya trennya akan mulai melemah. Sehingga belum layak untuk entry saat ini. BBYB juga bisa kita lihat sebelumnya trennya mulai bagus setelah berhasil rebound dari 950. Tapi jika kita perhatikan di sini, BBYB ternyata masih gagal break garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1.530. Jadi beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata gagal break. Saat ini kembali turun mengetes support di EMA 50 di sekitar harga 1.370. Jadi memang secara tren BBYB masih bisa di hold selama masih kuat di garis EMA 50, tapi teman-teman harus hati-hati apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan BBYB gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, maka trennya akan mulai bergerak downtrend kembali. Dan ada potensi lanjut turun menuju support di 1.200. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 950 sampai harga 1.100-an, saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan BBYB turun di bawah garis EMA 50. Jadi sebaiknya take profit dulu, selalu tunggu kembali di harga bawah untuk re-entry kembali. Untuk BBYB bisa kita lihat kemarin juga turun lumayan dalam 6% lebih ke harga 1.350, terlihat ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham ini. Jadi untuk BBYB karena masih ada distribusi dan 2 hari terakhir turun lumayan dalam, menurut saya tetap harus hati-hati. Walaupun memang masih ada potensi untuk rebound dari support di EMA 50. Karena sudah 2 hari turun lumayan dalam, ada potensi untuk rebound sementara. Tapi apabila mau swing, pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal naik melewati harga 1.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.